Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di semester 2 ya, masih tetap dengan matematika minat. Untuk matematika minat di semester 2 hanya ada satu KD, yaitu tentang polinomial. Polinomial itu berarti suku banyak. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama ada 3.2, menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial ya maksudnya itu. Kemudian untuk yang 4.2 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi prima. Nah, kita akan membahas seputar tentang keterbagian dan faktorisasi. Nah, kita masuk ke babnya ya. Itu yang pertama ada pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk bilangan yang memuat variabel berpangkat minimal 1. Suku banyak dalam koefisien A, variabel X, dan berderajat N. Nah, maksudnya gini. Jadi ada suatu bentuk bilangan yang memuat satu variabel yaitu tentang X yang mempunyai pangkatnya minimal itu adalah 1, misalkan AX plus B. Nah, seperti itu. Atau bisa juga misalkan AX kuadrat plus BX plus C. Atau bisa juga X-nya berpangkat 3, kemudian berpangkat 2. Nah, itu yang dinamakan dengan polinomial. Nah, sekarang perhatikan bentuk aljabar berikut ya. Di situ ada 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 12x plus 8. Nah, bentuk aljabar ini bisa kita uraikan satu persatu. Nah, di situ kan hanya ada satu variabel ya. Jadi hanya memuat satu variabel yaitu variabel X. Kemudian kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi di bentuk aljabar tersebut itu adalah pangkat 3. Berarti pangkat tertinggi variabelnya adalah 3. Memiliki 4 suku. 4 suku itu apa aja? Nah, itu ada 2x pangkat 3, itu yang suku pertama. Kemudian 6x pangkat 2, itu suku yang kedua. Kemudian ada 12x, itu adalah suku ketiga. Dan 8, itu adalah suku keempat. Berarti memiliki 4 suku. Nah, kemudian koefisiennya itu berapa aja sih? Nah, kita lihat ya. Untuk koefisien pangkat 3 itu ada 2. Karena 2x pangkat 3. Berarti koefisiennya adalah 2. Kemudian untuk 6x pangkat 2, koefisiennya adalah 6. Kemudian koefisien X itu 12 karena di situ ada 12x. Berarti koefisien X adalah 12. Dan suku tetap itu berarti yang tidak memiliki X, yaitu 8. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Kalau misalkan memang belum paham, bisa ditanyakan Jabri ya nanti ya. Nah, untuk mempermudah kalian, sudah paham atau belum, kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Itu tentang tentukan derajat koefisien dan suku tetap dari suku banyak X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 7X min 8. Nah, kita uraikan satu persatu ya. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, derajat tertinggi. Nah, kita lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di situ ada 4, maka derajat tertingginya adalah 4. Kemudian koefisien dari X, di situ ada X pangkat 4.
Nah, berarti koefisien dari X pangkat 4 adalah 1. Kemudian, koefisien dari X pangkat 3. Kita lihat, yang X pangkat 3 di situ ada 4X pangkat 3. Berarti koefisien dari X pangkat 3 adalah 4. Kemudian yang X pangkat 2, koefisien dari X pangkat 2, di situ ada min 5X pangkat 2. Berarti koefisien dari X pangkat 2 adalah min 5. Nah, terus kemudian koefisien X itu ada 7X. Berarti koefisien X adalah 7. Dan yang terakhir yang nggak ada koefisiennya dinamakan suku tetap. Berarti suku tetapnya adalah min 8. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, mana derajat tertinggi, mana koefisien, dan mana yang suku tetap. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh kedua ya. Di situ ada tentukan derajat koefisien dan suku tetap dari X pangkat 4 min 7X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 5X min 6. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti contoh pertama tadi. Kita harus menentukan derajat tertinggi, kemudian nilai dari setiap koefisien, dan suku tetapnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini ada alternatif penyelesaian. Kita lihat ya. Tadi derajat tertinggi atau pangkat tertinggi itu adalah 4. Maka derajat tertingginya adalah 4. Kemudian koefisien, karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, maka kita lihat koefisien dari X pangkat 4 adalah 1. Nah, terus kita lihat lagi untuk koefisien X pangkat 3, karena di situ ada min 7X pangkat 3, berarti koefisien dari X pangkat 3 adalah min 7. Kemudian untuk X pangkat 2. X pangkat 2 di situ hanya ada X pangkat 2. 2X pangkat 2. Berarti koefisien dari X pangkat 2 adalah 2. Nah, yang terakhir, koefisien yang memiliki pangkat 1 atau X itu ada min 5X. Berarti koefisien dari X adalah min 5. Dan suku tetapnya, ya, suku tetap itu berarti yang tidak memiliki variabel atau yang tidak memiliki X, yaitu ada min 6. Nah, dari kedua contoh tersebut semoga bisa dipahami. Kalau misalkan memang belum paham, nanti bisa tanyakan langsung ke saya melalui WA ya. Oke, kalau misalkan dari kedua contoh tersebut sudah dipahami oleh kalian, kalian bisa lanjut ke tugas pertama atau contoh soal-soal, bukan contoh soal-soal ding ya. Udah latihan soal-soal maksudnya. Oke, latihan soal-soal di situ ada 4. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4 itu silakan kalian uraikan terlebih dahulu dengan dikalikan. Nah, baru kalian bisa menentukan derajat tertinggi, koefisien, dan suku tetapnya. Oke, kalau sudah dikerjakan, kalian kerjakan di buku tulis, kemudian fotokan, kemudian upload ke GC masing-masing. Ya, kalau misalkan memang tidak bisa mengumpulkan secara online, kalian bisa tulis di kertas folio, kemudian kumpulkan di meja saya. Oke, saya tunggu. Terus jangan lupa catat juga materi untuk hari ini di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian kerjakan tugasnya ya. Saya tunggu maksimal itu besok. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.